Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya Kela Aulia Zahra dengan NPM A1B025008 akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan, mulai dari konsep dasarnya seperti apa hingga kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini dapat kalian lihat beberapa materi-materi yang akan saya bahas dalam video kali ini, dari bab pertama konsep dasar pengelolaan pendidikan hingga bab 12. Jadi sebenarnya pengelolaan pendidikan itu sangat penting karena seluruh kegiatan dalam sekolah itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Pastinya harus ada yang mengatur supaya kegiatan itu berjalan dengan baik secara struktur dan tujuannya dapat tercapai. Oke, kita mulai dari bab 1 dulu, yaitu konsep pengelolaan pendidikan. Nah, di bab 1 ini kita harus mengetahui nih apa definisi dari pengelolaan pendidikan. Jadi, definisi dari pengelolaan pendidikan itu adalah proses mengatur dan mengarahkan semua kegiatan pendidikan supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuannya itu biar efektif, yang artinya tujuannya tercapai, dan efisiensi, artinya itu nggak buang-buang waktu atau sumber daya. Nah, di dalam pengelolaan pendidikan ini ada beberapa langkah penting yang harus kita tahu, mulai dari merencanakan, membagi tugas, menjalankan, sampai kita mengevaluasi. Jadi semuanya itu harus berkaitan dan terus berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau kalian udah paham pada bab 1 tentang konsep pengelolaan pendidikan itu seperti apa, kita lanjut ke bab 2, yaitu sejarah dari pengelolaan pendidikan. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu adalah sejarah dari pengelolaan pendidikan. Jadi, yang kita ketahui dulu, sistem pendidikan itu masih sederhana banget, dan proses pembelajarannya itu lebih berpusat kepada guru, jadi teacher centered gitu. Jadi guru itu jadi sumber utama dalam belajar. Kalau nggak ada guru, nggak belajar gitu, karena itu sistemnya masih tradisional. Tapi kelama-lamaan sistem pendidikan itu berkembang sesuai dengan berkembang zaman, jadi lebih modern dan struktur. Hal ini pastinya dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, ilmu pendidikan, dan juga tuntutan zaman yang harus lebih pesat lagi. Tapi sekarang bisa kita lihat, bisa kita rasakan juga, pendidikan itu nggak cuma fokus pada penyampaian materi, tetapi juga kualitas dan hasil belajar siswa. Sekarang ya, kalau saya lihat lebih ke berfokus pada anak, yang dimana anak itu harus lebih mengerti daripada gurunya. Jadi guru itu hanya menambahkan saja, anak yang presentasi, gurunya yang menambahkan jika ada kekurangan, seperti itu. Nah, dalam pengelolaan pendidikan pastinya juga ada proses yang harus dilalui, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan itu adalah bagaimana kita menentukan tujuan dan strategi yang harus kita buat. Terus pelaksanaan itu bagaimana kita menjalankan suatu kegiatan tersebut, dan evaluasi kita akan melihat hasilnya itu seperti apa. Nah, selain itu ada juga bagian-bagian yang harus dikelola, seperti kurikulum, siswa, guru, dan fasilitas di dalam sekolah. Nah, semua itu saling berhubungan. Jadi kalau yang satu bermasalah, yang lainnya itu juga bermasalah dan ikut berdampak. Oke, kita move dari proses pengelolaan pendidikan. Sekarang kita masuk ke standar pengelolaan pendidikan. Nah, standar ini semacam pedoman lah, supaya sekolah itu nggak berjalan tuh asal-asalan aja, nggak sekendaknya aja kalau bahasa kita tuh ya. Jadi ada aturan yang mengatur bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dalam pendidikan. Nah, tujuannya itu pastinya supaya mutu pendidikan tetap terjaga. Oke, next kita masuk ke kurikulum dan pembelajaran. Nah, bagi kita calon pendidik, ini tuh materi ini harus kita sangat pahami, yang sebagaimana yang masuk ke mata kuliah kita di semester 2 ini, yang dimana kurikulum itu bisa dibilang sebagai rencana belajar yang berisi tujuan, materi, cara mengajar, dan penilaian seorang guru kepada siswa itu harus seperti apa. Nah, guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, karena setiap siswa itu pastinya punya cara belajar yang berbeda-beda. Jadi guru itu harus menciptakan inovasi belajar dan kreativitas yang lebih pesat lagi.
Nah, lalu ada pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kalau pendidik itu adalah guru, kalau tenaga kependidikan itu adalah staf dari sekolah. Nah, pengelolaannya itu meliputi rekrutmen, pengembangan melalui pelatihan, sampai penilaian kerja atau evaluasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan guru, sehingga kualitas pembelajaran itu juga meningkat. Hal ini sangat penting karena kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan juga. Oke, jadi selanjutnya adalah pengelolaan peserta didik. Nah, di pengelolaan peserta didik itu nggak cuma soal menerima siswa didik baru aja, tetapi juga membina mereka menjadi siswa yang berkarakter, mengembangkan minat dan bakat mereka melalui ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah, terus membentuk karakter dan disiplin. Jadi tujuan pendidikan itu bukan cuma mendapatkan pintar atau mendapatkan ilmu saja, tetapi juga mempunyai karakter atau sikap yang baik. Nah, pendekatan yang digunakan itu meliputi pendekatan akademik dan non-akademik. Tujuannya ya yang pastinya membentuk siswa yang berkarakter sekaligus cerdas juga. Berikut ini adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Kalau sarana itu adalah hal yang berkaitan dengan alat langsung untuk menjalankan suatu proses pembelajaran seperti buku, pena, atau media belajar lainnya. Kalau prasarana itu fasilitas seperti gedung atau ruang kelas. Nah, pengelolaannya itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, inventarisasi, dan pemeliharaan pastinya. Nah, sarana dan prasarana ini juga sangat penting karena dalam menunjang proses pembelajaran itu pastinya harus ada komponen-komponen yang mendukung, yaitu sarana dan prasarana. Kalau fasilitasnya lengkap dan terawat, nah proses pembelajaran itu juga pastinya jadi lebih aman, nyaman, dan efektif. Oke, ini bab selanjutnya itu adalah pengelolaan dari keuangan sekolah. Nah, pengelolaan keuangan ini sangat penting juga ini karena berkaitan dengan bagaimana dana sekolah itu dikelola, bagaimana dana sekolah itu digunakan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan itu harus ada. Prosesnya itu meliputi perancangan anggaran atau RKAS, pelaksanaan penggunaan dana, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsipnya itu pasti harus transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengelolaannya itu juga harus seperti itu karena agar tidak terjadi masalah dan dapat dipercaya oleh orang-orang di sekolah. Kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, sekolah itu tidak dapat berdiri sendiri, teman-teman. Harus ada kerjasama dengan guru, orang tua, serta lingkungan di sekitar sekolah. Bentuknya tuh seperti berupa komunikasi, rapat dengan orang tua siswa ataupun guru dengan yang lainnya, kerja bakti sosial dengan lingkungan sekitar, agar hubungan tersebut dapat erat dan pastinya berdampak kepada pendidikan agar menjadi lebih efektif. Nah, karena dengan adanya hubungan yang baik, yang erat, program sekolah itu pastinya jauh lebih didukung dan pastinya berjalan lebih lancar. Oke, ini adalah bab saya sendiri. Kita masuk ke bab supervisi pendidikan. Itu ada 2 jenis, tapi sebelum saya menjelaskan 2 jenis tersebut, saya akan menjelaskan dulu di definisi dari supervisi. Jadi supervisi itu adalah proses pengawasan, pembimbingan dari atasan atau supervisor kepada bawahannya. Nah, di dalam supervisi pendidikan itu ada 2 jenis supervisi. Yang pertama itu supervisi manajerial, yang kedua adalah supervisi akademik. Nah, supervisi itu semacam evaluasi untuk memperbaiki kualitas dalam pendidikan. Ada yang fokusnya ke pembelajaran di kelas, itu adalah supervisi akademik, dan ada juga yang fokus ke pengelolaan sekolah secara keseluruhan, itu adalah supervisi manajerial. Tujuannya itu sama, supaya semua kegiatan bisa terus diperbaiki dan ditingkatkan, agar sekolah menjadi lebih maju dan berpendidikan. Oke, kita sampai pada bab terakhir pada materi kali ini, yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi, seorang pemimpin di sekolah harus bisa mengarahkan, membimbing, serta mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab pada tugasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dikit ciri pemimpin yang baik itu seperti apa. Yang pertama, pastinya pemimpin itu harus tegas,
harus bertanggung jawab dan visioner. Dalam pengambilan keputusan juga berdampak dan gak boleh asal-asalan, tapi harus berdasarkan data dan dipikirkan secara matang oleh pemimpin. Karena keputusan itu pastinya akan berdampak ke seluruh kegiatan di sekolah. Seperti itu. Pastinya kalau pemimpin itu tidak mengambil keputusan secara sendiri, tetapi sudah didiskusikan kepada manajer-manajer atau staff-staff yang di bawahnya. Jadi keputusan yang sudah diambil itu sudah dia diskusikan sebelumnya, dan itu pastinya adalah ide atau keputusan yang sangat matang. Jadi kesimpulannya teman-teman, pengelolaan pendidikan itu mencakup banyak hal yang saling berkaitan. Mulai dari perencanaan sampai kepemimpinan, semuanya itu penting untuk memastikan pendidikan itu berjalan dengan baik dan optimal. Kalau semua dikelola dengan baik, maka tujuan pendidikan juga bisa tercapai secara maksimal. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat kepada para penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!